Giving is a new business model. Jadi memang dunia modern ini setiap bisnis itu ada konsepnya gitu ya. Jadi bukan jual barang, bukan hanya buka market, tapi identitas ya, Betul. Brand management. Jadi brand ini akan laku di siapa ya kalau Jakarta Vintage itu? Oke, kebanyakan yang konsumen saat ini adalah kalau bukan hipster, Ya. adalah bule-bule. Expat. Iya, jadi itu mengapa Ciputat dan Bogor itu karena itu tempat bule cari antik ya. Iya. Jadi bule, mulai dari bule ya. Bule, Di dan Kemang Dalam kali di situ ya. Kemang Timur. Kemang Timur, sorry. Ya, betul. Nah, saya membuat kursi itu ada yang fabriknya recycle, ada yang fabriknya baru. Nah, kalau misalnya bule itu tanya misalnya ini fabriknya apa? Saya bilang ini recycle. Oh, even better. Oh, Jadi maka, bule itu secara tulus memang ada apa responsibility untuk lingkungan iya, ya. betul. Kayak misalnya udah bagian, udah mindset mereka udah seperti itu. Jadi, Orang Indonesia kurang ya. more and more sekarang udah mulai appreciate. Betul. Oke. Saat ini berapa persen waktu saya ingin tahu aja. Oke. Anda pakai untuk yang vintage dibandingkan dengan main business Anda? Weekend itu udah pasti untuk Jakarta Vintage, dan mungkin kadang-kadang di weekday saya ada urusan sedikit mengenai, tapi masih lebih banyak di luar Jakarta Vintage. Oke. Nah, kembali kepada vintage, suka ikut pameran juga. Iya. Nah, di mana kalau awam mau lihat pameran vintage yang representatif itu adanya di mana? Kebetulan besok itu kita ada di alun-alun Grand Indonesia. Grand Indonesia. Iya. Ini terus terang pertama kali kita ikut pameran. Itu mahal kan enggak? Maksudnya barang-barang di sana kan mahal. Betul. Kita dikasih kesempatan, jadi mungkin kasih harga yang khusus, saya nggak tahu kenapa. Dan karena vintage itu dianggap nasional, tapi apa betul mebel yang vintage itu, mebel yang pernah dipakai itu, apa bukan dari import juga tadi? Kita bisa ngelihat bahwa misalnya sebuah kursi itu adalah import, kursi vintage itu import atau lokal, biasanya dari ukurannya. Gitu. Jadi memang kita kadang-kadang suka menemukan kursi yang kayaknya ini import karena dari ukurannya besar. Dan jenis kayunya yang tidak ada di Indonesia. Gitu, yang lebih besar biasanya segala macam. Tapi kebanyakan yang ada di pasar itu adalah kebanyakan adalah lokal. Dan orang Indonesia itu sangat bagus sekali craftsmanship-nya. Jadi bagus dengan pekerjaan dengan tangan itu bagus sekali. Jadi kita bisa lihat, bisa appreciate gitu bahwa orang Indonesia bikin sesuatu dari kayu itu bagus sekali. Kalau saya lihat, saya kan pernah ke rumah Pak Lutfi juga ya. Waktu itu sih kayaknya barangnya nggak banyak vintage-nya, apa sekarang sudah berubah gitu? Sebenarnya hampir semuanya itu barang vintage. Oh begitu ya? Iya. Itulah ketahuan saya nggak gitu mengerti ya. Yang saya tahu itu nyaman aja, jadi bukan barang yang harus jadul. Ya. Jadi nggak not necessarily harus seperti tempo dulu ya. Betul. Vintage itu. Yeah. Perlu juga kita mengikuti lebih mendalam. Nah sekarang kalau orang di luar acara TV ini ingin mempelajari lebih jauh kemana? Bisa mampir di blog jakartavintage.com, bisa juga banyak sekali blog-blog, kebetulan jakartavintage.com itu dalam bahasa Inggris, nanti akan ada beberapa kontributor dalam bahasa Indonesia juga, tetapi yang banyak di luar adalah dalam bahasa Indonesia, dan itu kalau misalnya kita search di Google itu banyak sekali sebenarnya. Terus kalau yang disebut kurator itu tadi apa? Saya lupa aja, saya lewatkan. Jadi kurator itu apa kurator? Waktu itu ada satu auction house, lelang ya? Ya, balai lelang di Jakarta akan melakukan auction barang-barang vintage gitu. Terus meminta saya untuk jadi kuratornya, artinya berarti saya mengumpulkan semua barang-barang. Kurator itu yang mengumpulkan barangnya. Mengumpulkan dan menyeleksi barang-barang. Dan itu pengalaman pertama dan sangat menyenangkan. Mengapa Anda diminta jadi kurator? Apa waktu itu memang sudah
berkembang nih Jakarta Vintage itu? Itu waktu itu baru sekitar 3 bulan blognya, dan saya belum ada online shop sebenarnya. Jadi saya belum jualan, saya masih hanya menulis blog saja. Tapi mungkin mereka pertama memang jarang orang yang bergerak di bidang vintage kemudian sharing, membuka blog. Kemudian juga karena mungkin saya dianggap paling tahu, atau mungkin dia cuma kenal saya aja. Seperti saya diminta bikin acara TV kali ya. Nah, terus apa vintage yang di sini itu punya tanda spesifik dari segi kedaerahan nggak ya? Ada mebel Jogja, ada Pekanbaru, ada Kalimantan, punya karakteristik regional. Vintage yang saya fokuskan adalah lebih kepada vintage yang kita bilangnya kaki jengki. Jadi kakinya tuh yang Kaki jengki. ya, jengki itu dari Yankee, dari Jadi gimana? Kaki Yankee itu gimana? Jadi kakinya tuh lancip, gitu, lancip ke bawah, okay. gitu ya. Nah itu lebih ke Scandinavian style, Oke. gitu. Jadi Swedia, Denmark dan Norwegia segala macam. Kalau yang kedaerahan itu kadang-kadang ada campuran antara ada ukiran kemudian kakinya jengki. Jadi antara Eropa sama Jawa, tapi jarang seperti itu. Oke, kita break lagi dengan Lutfi Hasan. Dan bukan break juga, malah berakhir. Tidak terasa sudah selesai 4 segmen. Dan kalau Anda ingin lihat lagi, pelajari, bisa lari ke blog kami, perspektif.net, atau ke blognya Pak Lutfi juga, jakartavintage.com, atau lihat kita di YouTube. Sampai bertemu lagi.